Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan ya perkuliahan tentang blok kardiovaskular dengan judul sistem konduksi jantung ya. Oke. Udah bisa terlihat ASEAN? Slide-nya udah bisa terlihat? Sudah, Dok. Udah ya. Oke. Ya. Konduksi jantung ya. Ya. Sistem konduksi jantung adalah sistem yang menginisiasi atau apa itu maksudnya? Menstimulasi ya, koordinasi kontraksi daripada jantung. Jadi jantung itu punya kemampuan secara otonomi untuk merangsang dirinya sendiri untuk berkontraksi, gitu ya. Sistem konduksi daripada jantung ini ya terdiri dari nodus-nodus dan networknya, jaringan-jaringannya ya, yang terdiri dari sel-sel miokardium ya, yang tertentu, yang spesial. Jadi sel-sel miokardiumnya itu memang tertentu dan khas ya. Jadi makanya otot jantung itu adalah otot yang khas untuk jantung ya. Kalau kita belajar otot itu kan terbagi 3, otot rangka, otot lurik, otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Dan otot jantung itu punya jantung sendiri, tidak berbagi dengan organ lainnya, ya kan? Kenapa? Karena dia spesifik, khas, ya. Jadi dia bisa, nanti ada serabut, ada sistem di ototnya itu yang bisa menghantarkan konduksi untuk merangsang dirinya sendiri, ya. Jadi ini nanti masuk ke dalam 4 komponen dasar, yaitu di situ ada sinoatrial atau SA node, ada atrioventrikular atau AV node, kemudian ada atrioventrikular bundle, ya, ini cabang kanan dan kiri, kemudian ada serabut Purkinje atau subendokardial plexus dari sel-sel konduksi daripada jantung, ya. Ya, sistem konduksi jantung ini merupakan sistem pola yang terdistribusi secara khas ya dari sistem konduksi jantung yang dia berperan penting ya untuk merangsang pathway secara tidak langsung ya dari eksitasi atau kontraksi daripada jantung itu sendiri ya. Kemudian di mana itu terjadi? Ya, dia konduksi itu terjadi, sistem konduksi itu diinsulasi dari sekitar otot-otot jantung itu sendiri ya oleh jaringan konektif tisu di sekitar miokardium ya. Nah, bertujuan untuk menurunkan stimulasi yang tidak sesuai, inappropriate, yang tidak sesuai atau tidak cocok, dan untuk kontraksi daripada otot-otot serabut otot-otot di jantung itu sendiri ya. Nah, jadi dia punya kemampuan untuk ini tadi menstimulasi kontraksi jantungnya sendiri ya. Jadi dia ini tadi tidak dipengaruhi oleh sistem saraf pusat, tetapi dia bersifat otonom ya. Nah. Ya. Jadi kemudian ada ya sejumlah fungsional ya, fungsional di antara pathway konduksi dan otot-otot jantung itu sendiri yang akan meningkatkan cara kerja daripada subendocardial network ya. Nah, dan ini nanti akan mengeksitasi kontraksi daripada jantung di mana dia akan bergerak dari musculus papillaris dan apex daripada ventricle menuju ke arterial outflow tract ya, jadi menuju ke ini jalan keluar itu ke arteri ya atau ke aorta ya. Jadi itulah nanti kita lihat jalannya atau pathway daripada konduksi jantung itu sendiri ya. Nah, jadi kita mulai tadi ada 4 komponen. Yang pertama SA node. SA node ini ya, SA node inilah yang menginisiasi atau yang memulai daripada sistem konduksi jantung itu sendiri. Makanya dia disebut sebagai pacemaker, ya, pacemaker daripada sistem konduksi jantung. Ya, lokasinya di mana SA node ini?
Ya, SA node lokasinya berada di atas bagian daripada crista terminalis, ya, crista terminalis. Jadi kalau kita lihat di atrium sebelah kanan, ya, jadi kalau atrium ini dilihat dari luar, maka kita jumpai auricula cordis, ya kan? Bagian auricula cordis di bagian luar itu ada tempat yang namanya ini SA node, ya. SA node itu dekat dengan crista terminalis. Crista terminalis. Ini dia crista terminalis. Itu kalau dari luar namanya crista terminalis. Tetapi kalau kita lihat dari rongga atrium namanya sulcus terminalis, ya. Nah, jadi SA node ini posisinya dia berada di dekat crista terminalis, ya. Ya. Kemudian ini tadi ya lokasinya dia dekat pembukaan daripada nih vena cava superior, ya, menuju ke atrium kanan. Ini vena cava superior, ya. Ini atrium kanan. Berarti dia di antara vena cava superior dengan atrium kanan, ya. SA node ini dia juga merupakan junction antara bagian daripada atrium kanan yang berasal dari sinus venosus embryonik, ya, dan atrium yang lebih bagian dalam seperti itu, ya. Jadi asalnya dia berasal dari sinus venosus embryonik, ya. Eksitasi sinyalnya, ya, nanti dimulai oleh atau digerakkan oleh SA node. Kemudian nanti dia tersebar, ya. Jadi dari SA node ini kemudian inisiasinya akan disebarkan, ya, kemana? Ke seluruh atrium, ke seluruh atrium, ya, menyebabkan kontraksi daripada atrium. Nah, setelah kontraksi daripada atrium, maka setelah itu nanti terangsanglah si AV node. Nah, AV node itu dia berada di, kita lihat selanjutnya. Nah, AV node. AV node ini adalah, ya, gelombang aksitasi di dalam stimulasi atrium, ya, pada AV node, ya. Nah, dia di sini. Lokasinya dia di dekat pembukaan daripada sinus coronarius, ya. Jadi di atas ostium sinus coronarius, ya. Jadi kok kita lihat sinus coronarius itu adalah pembatas, ya, antara atrium, ya, dengan dinding ventricle, ya. Ya. Kemudian dia juga katanya melekat ke septal cuspid, ya, dari valvula tricuspid. Valvula tricuspid ini kita tahu itu adalah pembatas antara rongga atrium sebelah kanan dengan ventricle kanan, ya. Nah, jadi disinilah dia posisi daripada si AV node itu, ya. Nah, oke. Kemudian dia membentuk dan memulai daripada sistem konduksi jaringan, kemudian nanti dia menuju ke atrioventricular bundle, ya. Selanjutnya atrioventricular bundle. Nah, jadi tadi awalnya dari SA node, ya, diinisiasi di SA node, kemudian terangsanglah kontraksi daripada atrium, daerah atrium, kemudian selanjutnya sinyal itu diteruskan ke AV node, ya. AV node nanti dia akan meneruskannya ke atrioventricular bundle, ya. Ya. Ya, ini, ya, atrioventricular bundle. Jadi kalau kita lihat mana dia? Ya, ini. Ya, ini daerah ini. Nah, ini merupakan lanjutan langsung dari atrioventricular, dari AV node, ya. Nah, kemudian bundle itu maksudnya kelompokannya, ya. Nah, dibagi pada daerah junction daripada membranus dan muskuler daripada septum interventricular, ya. Septum interventricularis ke daerah kanan dan ke cabang daerah kiri. Jadi
AV node itu dia berjalan di sekat ventricle nih dia, di sekat ventricle. Jadi sekat ventricle itu kita sebut tadi kan septum interventricularis. Jadi dia ada yang membranus ya, yang terdiri dari membran, dan ada yang terdiri dari muskular, otot. Nah, ya, jadi dia berjalan di sepanjang itu, kemudian dia terbagi menjadi cabang sebelah kanan dan cabang sebelah kiri. Dan akhirnya nanti dia akan menghantarkan konduksi itu ke seluruh otot-otot ventricle ya. Jadi dia akan berjalan ya ke seluruh otot-otot endokardium daripada bagian ventricle akan teraktivasi. Akhirnya semua ventricle mendapatkan konduksi sinyal untuk kontraksi daripada jantung. Seperti itu ya. Kemudian ya, tadi kan dia ada cabangnya ya, bercabang sebelah kanan ya dan bercabang sebelah kiri. Ya, ini yang untuk cabang sebelah kanan ya, dia lanjutan dari sisi sebelah kanan septum interventricular sebelah kanan ya, menuju ke daerah apex daripada ventricle sebelah kanan. Ya, jadi daerah apexnya itu daerah paling bawah ya, Dek. Nah, kalau jantung kan apexnya ya yang di ujung bawah ya. Nah, ya. Jadi nanti yang sebelah kanan nanti berjalan ke seluruh ventricle sebelah kanan dan menuju ke daerah apex ya, bagian bawah daripada ventricle sebelah kanan ya. Kemudian dia juga masuk ke sekat-sekat trabekula ya, septum marginalis trabekula ya, sampai nanti dia ke basis daripada musculus papillaris anterior ya. Jadi dia juga masuk ke daerah trabekula ini. Jadi trabekula itu adalah bagian daripada endokardium ya, permukaan endokardium daripada otot-otot daerah ventricle itu kan ada yang berelung-relung ya. Nah, itulah namanya trabekula. Jadi dia juga sistem konduksi itu sampai ke daerah trabekulanya dan ke daerah musculus papillarisnya ya. Musculus papillaris anterior ya. Jadi selain seluruh otot-otot miokardium ini juga musculus papillarisnya juga sampai ke sana sinyalnya ya. Itu untuk yang sebelah kanan ya. Nah, untuk yang sebelah kiri seperti itu juga ya. Dan nanti dia melewati sisi sebelah kiri daripada septum interventricularis muscle ya. Jadi sekat septum interventricularis ya, dan kemudian dia descendens. Dia turun ke bawah menuju ke afek daripada ventricle sebelah kiri. Ya. Sama seperti kanan tadi. Jadi dia sampai ke bagian terbawah terendah daripada apeks jantung. Jadi semua sekarang seluruh daerah ventricle ini sudah mendapatkan konduksi sinyal dari atrioventricular bundle ya, baik sebelah kanan maupun sebelah kiri. Oke. Kemudian ada subendokardial plexus daripada sel-sel konduksi atau disebut serabut Purkinje. Serabut Purkinje ini yang sebelah kanan dan sebelah kiri daripada bundle ini menjadi bersambung dia ya dengan, jadi tadi bundle atrioventricular kanan dan kiri berlanjut dia ya terus menjadi plexus subendokardial. Makanya disebut serabut Purkinje ya. Dan ini dan jaringan ini ya atau apa ini namanya? Pathway ini ya, jalan-jalan konduksi ini dia kemudian menyebar ya ke seluruh sel-sel di seluruh ventricle ya, kemudian dia menimbulkan ya impuls eksitasi ya. Jadi menimbulkan impuls untuk kontraksi di seluruh ventricle daripada jantung ya. Jadi dia sampai ke daerah subendokardial. Jadi dia masuk ke bagian bawah daripada endokardium, itu maksudnya ya, ke otot endokardium
sampai ke sub-subnya ya, nah, seperti itu. Jadi sehingga seluruh otot-otot jantung ini sekarang bisa mendapatkan impuls untuk eksitasi daripada jantung. Nah, sudah habis di sini saja. Nah, itulah mengenai sistem konduksi daripada jantung. Jadi yang penting tuh tadi SA node, AV node, bundle atrioventrikular dan subendokardial plexus atau serabut Purkinje. Ya. Oke. Ya. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan kira-kira?